3935. Di sofa dupa, Nyonya Lan acuh tak acuh. Yang Kai menunggu sebentar, lalu meletakkan keranjang di atas meja, berbalik dan melangkah mundur. Kembali ke sayap, bermeditasi bersila, dan menggunakan energi untuk mengatur napas. Sekarang kekuatan elemen api telah diringkas di segel daunnya. Meskipun tingkatannya telah memenuhi harapan, Yang Kai masih perlu beberapa waktu untuk menstabilkan. Jika ada waktu, perlu segera menyelesaikannya. Dan dia tidak tahu kemana harus mencari kekuatan elemen tanah, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk sementara menstabilkan elemen apinya. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan aura kehancuran yang terkandung dalam kekuatan elemen api di segel dao miliknya. Jika kekuatan ini digunakan untuk melawan musuh, itu pasti dapat memainkan peran besar. Sayangnya, karakteristik api sejati gagak emas terlalu jelas. Berbeda dengan kekuatan kayunya, dia memadatkan kekuatan kayu dengan kerja kerasnya sendiri, dan sulit dideteksi orang lain. Kekuatan api berbeda, jika tidak sepenuhnya dikendalikan, jika terungkap, akan sulit untuk menangani akibatnya. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika itu bukan pilihan terakhir, dia tidak akan pernah mengaktifkan kekuatan api di segel daunnya. Benda ini, seperti teknik rahasia transformasi naga miliknya, adalah kartu truf terakhirnya. Di atas segel dao, warna hijau dan hitam mengalir dan silih berganti, yang terlihat sangat misterius. Saat bermeditasi, Yang Kai tiba-tiba mendengar suara aneh, dia tidak bisa tidak membuka matanya dan memperhatikannya dengan cermat. Suara itu sedikit tidak terdengar pada awalnya, tetapi itu seperti tangisan seorang wanita. Tangisan ini terdengar sangat tertekan, jika bukan karena pikiran Yang Kai yang tenggelam dan persepsinya yang tajam, dia tidak akan bisa mendengarnya. Dalam kehampaan yang luas ini, bagaimana bisa ada tangisan seorang wanita? Dan menangis dengan sangat sedih dan sedih, sepertinya dia telah mengalami hal yang sangat menyedihkan. Yang Kai tiba-tiba merinding. Dia tidak ingin lebih memperhatikannya, tetapi suara itu masuk ke telinganya tanpa henti, membuatnya kehilangan konsentrasi untuk bermeditasi. Dia sedikit mengernyit, bangkit, mendorong pintu, dan mengikuti suara itu. Setelah beberapa saat, Yang Kai berdiri di geladak kapal besar dan menatap sayap di lantai atas dengan ekspresi kosong di wajahnya. Isakan lembut wanita itu datang dari sayap lantai atas, dengan kata lain, apakah Nyonya Lan menangis? Yang Kai berpikir bahwa dia salah, Nyonya Lan adalah Open Heaven kelas 6, dan melihat 3000 dunia ini, dia juga orang yang kuat, bagaimana dia bisa diam-diam menangis begitu sedih? Tapi sumber suaranya tidak salah, itu benar-benar berasal dari lantai paling atas. Kamu juga punya hari seperti ini. Yang Kai sangat senang, meskipun dia tidak tahu apa yang membuat pemilik sedih, tetapi dia telah dilemparkan olehnya dalam beberapa hari terakhir. Mendengarkan tangisan sedih pada saat ini seperti suara alam, menyegarkan. Berdiri di geladak dan mendengarkan dengan seksama untuk sementara waktu, sambil membawa tangannya di punggungnya, setelah beberapa waktu, Yang Kai akhirnya kembali ke kamarnya. Sehari kemudian, Yang Kai, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, tampak kesal, menatap langit-langit, dan menggertakkan giginya. Ini belum berakhir, wanita gila itu tidak tahu hal menyedihkan apa yang dia temui, dia benar-benar menangis selama sehari semalam, tetapi seseorang dengan kultivasi tingkat tinggi, meskipun dia bersembunyi dan menangis diam-diam, itu bisa mempengaruhi emosi orang lain tanpa terlihat. Yang Kai terganggu dan sama sekali tidak dapat bermeditasi, dan bahkan suasana hatinya menjadi sangat buruk. Dengan marah, Yang Kai berguling dan bangun dari tempat tidur. Setelah beberapa saat, di depan sayap pemilik, Yang Kai mengangkat tangannya, mengetuk pintu dan memanggil, Nyonya Bos, Nyonya Bos. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menjawab, tetapi tangisan itu tidak berhenti. Aku masuk, kata Yang Kai dan mendorong pintu kemudian masuk. Melewati ruang luar dan memasuki ruang dalam, Yang Kai melihat sekeliling, dan tiba-tiba wajahnya berkedut, melihat bahwa kamar yang semula bersih dan rapi, saat ini berantakan dengan sisa buah di mana-mana, meja dan bangku juga runtuh, seluruh ruangan diresapi dengan bau anggur yang kuat. Melihat ke samping, keranjang bambu yang Yang Kai bawa sudah setengah kosong, tentu saja dimakan oleh pemilik, kalau tidak, tidak akan ada sisa buah di lantai. Yang Kai benar-benar tidak mengerti, buah spiritual yang pahit dan astringen, bagaimana pemilik bisa memakannya. Berbalik untuk melihat sofa dupa, Yang Kai mengerutkan kening, hanya untuk melihat di sudut sofa dupa, di mana pemilik meringkuk dengan tangan merangkul kakinya, kepalanya terkubur di celah di antara lututnya, terisak pelan, dan bahunya terus-menerus bergetar. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Yang Kai. Pada saat ini, bos wanita dari penginapan pertama tampak terlalu lemah, selemah anak kucing yang tidak memiliki rumah dan terluka.
Hatinya sedikit tersentuh, dan Yang Kai menghela nafas diam-diam. Ini adalah sesuatu yang menyedihkan, bagaimana bisa seperti ini? Bagaimanapun, dia masih seorang wanita, tidak peduli seberapa kuat dia juga rentan. Suasana hatinya sedikit melunak, Yang Kai membungkuk dan mengangkat meja dan kursi yang jatuh ke tanah, mengambil batu buah yang berserakan di lantai, dan beberapa toples anggur kosong. Setelah memilah-milahnya, Yang Kai berdiri di depan sofa yang harum, merenung lama dan tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Yang paling penting adalah dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, jadi dia hanya bisa menghela napas dan menepuk pundak Nyonya Lan. Nyonya, 9 dari 10 kali hidup tidak memuaskan, masa lalu hilang, jangan menangis lagi. Pemilik yang terisak perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yang Kai. Saling memandang, mata Yang Kai melonjak tajam. Pada saat ini, pemilik adalah bunga pir dengan hujan. Kedua matanya yang indah bengkak seperti buah persik, wajahnya ditutupi dengan air mata, bulu matanya yang panjang memiliki tetesan air mata, dan wajahnya merah karena mabuk. Hanya dengan melihat itu, bisa membuat orang merasakan apa artinya patah hati. Yang Kai mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyum yang tidak berbahaya dan menatapnya. Bidang penglihatan pemilik perlahan-lahan terfokus, dan kelembutan asli secara bertahap digantikan oleh dingin dan keras. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu bocah bau." Hah? Yang Kai secara naluriah merasa ada yang tidak beres, pemiliknya seperti ini, kenapa sepertinya dia mabuk? Open Heaven kelas 6 juga akan mabuk. Beraninya kamu kembali. Pemilik berkata dengan getir, matanya dipenuhi dengan tuduhan darah dan air mata. Ah, Yang Kai bingung. Pada saat berikutnya, lengannya menegang dan dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa pemilik telah mengulurkan tangan dan meraih lengannya, dan kekuatan kekerasan mengalir ke tubuh Yang Kai dari lengannya. Dalam sekejap, wajah Yang Kai berubah, hanya merasa seolah-olah Yang Kai seperti daun yang jatuh di lautan luas, dan tidak dapat menggunakan kekuatan sedikit pun dari seluruh tubuhnya. Menghadapi badai dahsyat yang mungkin datang kapan saja, hanya bisa pasrah pada takdir. Kekuatan Open Heaven kelas 6 sebenarnya menakutkan. Sementara masih shock dan kebingungan, pemilik telah mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya, melemparkannya dan jatuh di lantai dengan keras. Segera setelah itu, pemilik melompat turun dari sofa dupa, memegang Yang Kai dengan satu tangan untuk mencegahnya melawan, dan tangan dan dua kaki lainnya jatuh seperti tetesan hujan ke arah Yang Kai, meninju dan menendang sambil mengertakkan gigi dan mengutuk. "Kamu bajingan kecil, kamu berani kembali, dan kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Mengapa kamu tidak mati di luar, untuk apa kamu mundur sekarang?" Suara benturan tak henti-hentinya, Yang Kai mampu menangkis beberapa kali pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan sama sekali. Dia hanya bisa meringkuk di tanah dengan tangan di atas kepalanya, melindungi wajahnya, dan diam-diam menahan pukulan yang tidak dapat dijelaskan ini. Tidak tahu berapa lama, tangan dan kaki pemilik perlahan-lahan kehilangan kekuatan, dan akhirnya dia duduk di tanah, memukul Yang Kai dengan tinjunya, dan menangis. Tangisan itu menyayat hati, patah hati, dan air mata jatuh di pipinya seperti manik-manik dengan tali yang putus, seolah-olah dia telah menderita suatu keluhan besar. Yang Kai mengangkat kepalanya, wajahnya mengerikan, dia ingin memarahinya, tetapi ketika dia melihatnya seperti ini, dia tidak bisa memarahinya lagi, jadi dia hanya bisa dengan penuh kebencian berkata, "Wanita gila, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu memukuliku?" Yang Kai datang dengan ramah untuk menghiburnya, tetapi dia tidak berharap akan dipukuli oleh orang lain. Kemarahan Yang Kai sepertinya tidak dapat dipadamkan bahkan jika dia menuangkan semua air. Pemilik, yang banyak menangis, segera menghentikan suaranya, air matanya masih jatuh, tetapi dia memandang Yang Kai dan berkata, "Kamu memarahiku." Matanya dipenuhi dengan kemabukan, dan dia jelas sedikit bingung. "Mengapa aku memarahimu?" Yang Kai juga ingin marah, tetapi dia tidak bisa memarahinya. "Wanita gila, wanita gila, wanita gila." Pemilik menatapnya, tiba-tiba tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan memeluk leher Yang Kai, menjepit di depannya, dan menepuk kepalanya dengan tangan yang lain dan mengobrak-abrik rambutnya. Bocah bau itu masih sama seperti sebelumnya. Digosok kepalanya seperti ini, rasa malu yang tak dapat dijelaskan muncul dari hatinya. Yang Kai menggertakkan giginya dan mengumpulkan energi untuk melepaskan diri dari belenggu Nyonya Lan, tetapi di bawah tekanan Open Heaven tingkat 6, dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Karena kamu kembali, jangan pergi, datang dan temani aku untuk minum." Pemilik mendengus dan mengambil sebotol anggur. Terlepas dari Yang Kai mau atau tidak, dia membuka mulutnya dengan satu tangan, mengangkat lehernya sedikit, dan kemudian menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Anggur dingin berguling ke tenggorokan,
dan kemudian ada sensasi terbakar. Setelah beberapa saat, sebotol anggur dituangkan secara paksa ke perut. Perutnya terbakar seperti api, dan bintang emas muncul di depan mata Yang Kai. Satu-satunya pemikiran adalah bahwa anggurnya tampaknya sedikit kuat. Tubuh sekuat nadi naganya bahkan tidak tahan, dan dia mabuk begitu cepat, tidak heran wanita ini mabuk. Anggur ini jelas bukan minuman biasa, dan kemungkinan besar diseduh secara khusus. Senang bisa kembali, jangan pergi ketika kamu kembali. Pemilik menangis dan tertawa, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menuangkan anggur ke Yang Kai, dia mengambil buah spiritual First Line of Snow lagi. Seutas benang dimasukkan ke mulutnya, dan dia bergumam, ini yang kamu suka makan, makan lebih banyak. Yang Kai mengutuk dalam hati, menyukai pamanmu. Hanya hantu yang suka makan buah pahit dan astringen semacam ini, dia bermaksud menolaknya, tetapi sayangnya, seluruh buah itu dimasukkan paksa ke dalam mulutnya, kemudian pemilik mengisinya lagi dengan anggur, dan bahkan daging dan intinya dimakan masuk ke perut. Adegan di depannya berat, berusaha mempertahankan garis kesadaran terakhirnya, Yang Kai menggunakan tangan dan kakinya untuk melepaskan diri dari lengan pemilik, dan kemudian merangkak menuju pintu, berteriak dengan lemah, "Baitua, tolong!"